Hai, nama saya Amin Jafar, mahasiswa Poltekkes Kementerian Kesehatan Pontianak, jurusan Kesehatan Lingkungan, Diploma 4, semester 4. Kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip hygiene sanitasi makanan dan minuman. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu hygiene sanitasi makanan dan minuman. Tentunya makanan itu sangat penting bagi kehidupan sehari-hari kita. Tetapi apabila makanan tersebut tidak disimpan secara baik dan benar, maka makanan tersebut akan dapat menjadikan penyakit terhadap seseorang yang memakannya dan dapat menumbuhkan bakteri atau jamur terhadap makanan tersebut, sehingga manusia yang akan memakannya itu menjadi sakit. Pertama-tama, saya akan membahas prinsip hygiene sanitasi makanan dan minuman. Pengertiannya adalah pengendalian terhadap tempat atau bangunan, peralatan, orang, dan bahan makanan. Prinsip ini untuk diketahui karena berperan sebagai kunci keberhasilan untuk makanan suatu usaha yang telah tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika melalaikan prinsip-prinsip hygiene sanitasi makanan dan minuman, besar kemungkinan pada suatu saat akan merugikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan prinsip 1, yaitu pemilihan bahan makanan. Pada dasarnya, pemilihan makanan itu kita harus baik dan benar, dan pastinya sehat. Kita lihat kualitas bahan makanannya, yang kita dapat melihat ciri-ciri fisik dan mutunya. Dalam hal ini, bentuk, warna, kesegaran, bau, dan lainnya. Ciri-ciri bahan makanan yang baik adalah yang pertama, buah-buahan. Contohnya, keadaan fisiknya baik, isinya penuh, kulit untuk tidak rusak atau kotor, dan kita bisa lihat dengan kasat mata. Yang selanjutnya, isinya masih terbungkus, kulit dengan baik. Yang selanjutnya, warna sesuai dengan bawaannya, tidak ada warna tambahan, warna buatan, dan warna lain selain warna buah tersebut. Contohnya jeruk, kita kan bisa melihat warna jeruk itu seperti apa, dan apabila jeruk itu telah terkontaminasi, maka jeruk tersebut akan berubah warna. Pastinya itu tidak sehat. Selanjutnya, tidak berbau atau bau asam, besi, atau bau yang tidak segar lainnya terhadap buah tersebut. Selanjutnya, tidak ada cairan lain selain getah aslinya dari buah tersebut. Yang kedua, sayuran. Sayuran itu kita pertama melihat dari daunnya, atau kita lihat daunnya itu bagus atau tidak, sesuai atau tidak, dan kondisinya dalam keadaan selayaknya. Selanjutnya, kulit buah atau umbi utuh, tidak rusak atau pecah. Yang selanjutnya, tidak ada bekas gigitan hewan, serangga, atau manusia yang terdapat di sayur-sayuran tersebut. Yang selanjutnya adalah tidak ada bagian sayuran yang ternoda atau berubah warnanya. Yang selanjutnya, bebas dari tanah atau kotoran lainnya. Yang ketiga adalah susu. Yang pertama, alami. Susu langsung diambil dari puting susu sapi, kerbau, atau kambing. Susu ini harus steril. Pencemaran terjadi karena
tangan pemerah, infeksi kulit, atau peralatan yang digunakan. Sebaiknya apabila kita ingin memerah susu, tangan kita harus dicuci terlebih dahulu agar tangan kita bersih bebas dari kuman atau yang dapat menimbulkan penyakit yang bersumber dari tangan kita. Yang selanjutnya adalah pasteurisasi dan sterilisasi. Pasteurisasi adalah proses pemanasan susu secara berulang pada suhu 60 Celcius untuk membebaskan susu tersebut dari kuman. Selanjutnya adalah sterilisasi. Susu adalah pemanasan susu dengan 100 Celcius atau lebih untuk memusnahkan semua jenis kuman atau patogen yang dapat menyebabkan penyakit terhadap seseorang yang minum susu tersebut. Ciri-ciri susu yang baik adalah: pertama, warna putih, susu, dan kental. Yang selanjutnya adalah cairan konstan dan tidak menggumpal. Yang selanjutnya adalah aroma ke susu tidak bau asam, tengik, atau bau amis. Selanjutnya, kalau dituangkan dari gelas masih menempel di dinding gelas susu tersebut. Selanjutnya, kalau dimasak akan berbentuk lapisan busa lemak dan bebas dari kotoran fisik seperti darah, debu, serangga, dan lain-lain. Yang keempat, makanan olahan pabrik. Terdaftar di Badan Pengawasan Makanan ditandai dengan adanya kode nomor. Terdaftar terhadap pengawasan obat dan makanan terhadap produk-produk olahan makanan pabrik tersebut agar kita dapat mengkonsumsinya secara aman dan kita pun menjadi tenang karena sudah terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Selanjutnya, kemasan masih baik, utuh, dan tidak rusak. Selanjutnya, belum habis masa pakai atau kadaluarsa dan seperti ada jangka waktunya. Contohnya misal kalau makanan olahan pabrik itu misalkan jangkanya misal 2 tahun, berarti kita tidak boleh melebihi dari waktu yang ditentukan. Apabila makanan olahan pabrik tersebut telah kadaluarsa, itu dapat menyebabkan penyakit terhadap manusia yang memakannya dan menjadi racun. Selanjutnya adalah mempunyai merek dan label yang jelas nama pabrik atau pembuatannya. Jadi kita yakin untuk mengkonsumsi makanan olahan pabrik tersebut karena mempunyai merek yang jelas dan nama pabrik pembuatannya. Selanjutnya adalah sumber bahan makanan yang baik. Sumber bahan makanan yang baik, diketahui sumber-sumber makanan baik seringkali tidak mudah kita ditemukan karena perjalanan makanan yang demikian panjang dan melalui jaringan perdagangan pangan. Adapun sumber bahan makanan yang baik adalah: yang pertama, pusat penjualan bahan makanan dengan sistem pengaturan suhu dikendalikan dengan baik. Contohnya, swalayan. Yang kedua, tempat-tempat penjualan bahan makanan yang diawasi oleh pemerintah daerah dengan baik dan setiap biasa dikontrol tempat penjualan bahan makanan tersebut. Apabila ada bahan makanan yang tercemar, maka tempat tersebut akan disegel terhadap pemerintah daerah agar kita bisa mengkonsumsi makanan tersebut dengan aman. Selanjutnya adalah prinsip kedua, penyimpanan bahan makanan. Penyimpanan bahan makanan itu sangat penting karena supaya bahan makanan yang kita akan gunakan itu tidak rusak dari segi makanan tersebut dan tidak terdapat bisa menumbuhkan bakteri atau jamur yang dapat menyebabkan berbagai penyakit yang dapat berdampak terhadap kita yang makan bahan makanan tersebut karena penyimpanan itu tidak baik dan tidak benar. Dalam penyimpanan bahan makanan, hal yang harus diperhatikan adalah: pertama, penyimpanan harus dilakukan dalam suatu tempat khusus yang bersih dan memenuhi syarat. Contohnya, ikan atau ayam itu sebaiknya disimpan di tempat kulkas pendingin agar tidak merusak dari bahan makanan tersebut.
Yang kedua, barang-barang harus diatur dan disusun dengan baik, seperti mudah untuk mengambilnya, tidak menjadi tempat bersarang atau bersembunyinya serangga dan tikus, tidak mudah membusuk dan rusak. Setiap bahan makanan mempunyai kartu catatan agar dapat digunakan untuk riwayat keluar masuk barang dengan sistem first in first out. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2004, ada 4 cara untuk menyimpan makanan yang sesuai dengan suhunya, yaitu pertama, penyimpanan sejuk, yaitu suhu penyimpanan 10 derajat Celcius sampai dengan 15 derajat Celcius untuk jenis minuman, buah, es krim, dan sayuran. Yang kedua, penyimpanan dingin, yaitu penyimpanan 4 derajat Celcius sampai dengan 10 derajat Celcius untuk bahan makanan yang berprotein yang akan segera diolah kembali. Yang ketiga, penyimpanan dingin sekali, yaitu suhu penyimpanan 0 derajat Celcius sampai dengan 4 derajat Celcius untuk bahan berprotein yang mudah rusak untuk jangka waktu sampai 24 jam. Yang keempat, penyimpanan beku, yaitu suhu penyimpanan kurang dari 0 derajat Celcius untuk bahan makanan protein yang mudah rusak untuk jangka waktu lebih dari 24 jam. Saya Waluyo, saya akan memberikan penjelasan tentang hygiene sanitasi makanan dan minuman, yaitu prinsip ketiga. Prinsip ketiga yaitu tentang pengolahan makanan dan minuman. Pengolahan makanan adalah proses pengubahan bentuk dari bahan mentah menjadi makanan yang siap santap. Pengolahan makanan baik adalah yang mengikuti kaidah dan prinsip-prinsip hygiene sanitasi menurut Depkes RI tahun 2004. Di prinsip ketiga ini, bagian pertama yang akan kita bahas adalah tempat persiapan pengolahan atau yang biasa kita kenal dengan dapur. Tempat pengolahan makanan yang digunakan harus memenuhi standar dan persyaratan hygiene sanitasi untuk mencegah risiko pencemaran terhadap makanan. Beberapa hal yang penting dalam persiapan tempat pengolahan adalah sebagai berikut. Pembahasan kedua yaitu persiapan rancangan menu. Menyusun menu membutuhkan data tentang jumlah dan jenis makanan, sehingga pencatatan gudang sangat dibutuhkan. Faktor yang harus diperhatikan pertama adalah pemesanan dari konsumen, yang kedua ketersediaan bahan, jenis, dan jumlah, yang ketiga keragaman variasi dari setiap menu, yang keempat proses pengolahan, dan yang kelima tenaga ahli dari menu terkait atau untuk pengujian rasa. Yang ketiga yang akan kita bahas adalah mengenai peralatan masak. Peralatan masak yang harus kita perhatikan yang pertama adalah mengenai bahan. Bahan dari peralatan masak tidak boleh melepaskan dari racun kepada makanan dan tidak boleh melampaui dari nilai ambang batas yang telah ditentukan. Berikut akan saya lampirkan mengenai bahan-bahan apa saja yang sering digunakan dalam peralatan masak dan kadar atau nilai ambang batasnya, kemudian gejala yang akan ditimbulkan apabila logam-logam tersebut masuk ke dalam tubuh melebihi nilai ambang batas yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan dari peralatan masak adalah keutuhan. Yang ketiga adalah fungsi, dan yang keempat adalah letak. Penjelasannya akan saya lakukan di slide berikut. Yang keempat adalah mengenai peralatan makanan dan minuman. Peralatan makanan dan minuman yang dapat dipergunakan seperti piring, gelas, mangkuk, sendok, atau garpu harus dalam keadaan bersih. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Terakhir yang perlu kita ketahui adalah mengenai wadah penyimpanan makanan dan minuman. Wadah penyimpanan seperti baskom, panci harus dalam keadaan bersih.
wadah penyimpanan perlu diperhatikan cara pemisahan yang benar dan teliti untuk setiap jenis makanan yang berbeda di dalam ruangan tempat penyimpanan. Makanan kering dan bahan makanan basah serta makanan matang dan makanan mentah. Prinsip selanjutnya yang kita bahas adalah prinsip keempat, yaitu mengenai penyimpanan makanan masak. Penyimpanan makanan dan minuman yang sudah masak haruslah diletakkan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh tikus, serangga, dan binatang pengganggu lainnya. Adapun karakteristik daripada pertumbuhan bakteri pada makanan masak yang harus dipantau dan dijaga adalah kadar air makanan, jenis makanan, dan suhu makanan. Yang selanjutnya yang harus kita ketahui yaitu cara penyimpanan makanan masak. Cara-caranya akan saya lampirkan dalam slide berikut. Prinsip kelima dari prinsip HSM di sini membahas tentang pengangkutan makanan. Pengangkutan makanan yang sehat berperan dalam mencegah terjadinya pencemaran makanan. Pencemaran makanan matang lebih beresiko dibanding pencemaran pada bahan makanan, sehingga pencemaran lebih diperhatikan pada makanan matang. Dalam proses pengangkutan banyak pihak yang terkait, mulai dari persiapan, suhu, pewadahan, kendaraan pengangkut. Pengangkutan bahan makanan. Pencemaran dalam pengangkutan dapat berupa pencemaran fisik, mikroba, maupun kimia. Untuk mengurangi sumber pencemaran, pengangkutan tidak bercampur dengan bahan berbahaya dan beracun seperti pupuk ataupun pestisida. Kendaraan pengangkut makanan tidak dipakai untuk keperluan lain seperti mengangkut orang ataupun hewan. Kendaraan selalu dalam keadaan bersih, hindari perlakuan manusia selama pengangkutan. Kendaraan khusus dengan konstruksi higienis dan berpendingin. Pengangkutan makanan siap. Makanan siap lebih rawan terhadap pencemaran hingga diperlukan hati-hati. Prinsipnya itu, setiap makanan mempunyai wadah masing-masing. Isi makanan tidak selalu penuh untuk menghindari kondensasi. Wadah harus utuh, kuat, ukuran memadai, dan terbuat dari bahan anti karat atau bocor. Pengangkutan dalam waktu lama harus dengan suhu tetap panas. Selama perjalanan wadah harus tetap tertutup. Kendaraan pengangkut khusus untuk makanan dan tidak dipakai untuk keperluan lain. Prinsip keenam membahas tentang penyajian makanan yang merupakan rangkaian akhir perjalanan makanan, merupakan makanan siap santap yang baik santap, uji organoleptik dan uji biologis. Uji organoleptik memeriksa makanan dengan cara meneliti dengan menggunakan panca indera, yaitu melihat penampilan, meraba tekstur, mencium aroma, mendengar bunyi, menjilat rasa. Uji biologis dilakukan pada tamu VVIP, kepada kepala negara ataupun pemerintah. Dilakukan dengan cara memakan sebelum menghidangkan oleh petugas pengawas dan pengusaha. Uji laboratorium, pemeriksaan kualitas makanan dengan analisis laborat untuk mengetahui kecemaran makanan baik kimia maupun mikroba. Perlu sampel makanan yang disiapkan dengan cara steril dan mengikuti standar atau prosedur yang benar, hasilnya dibandingkan dengan standar baku. Tempat penyajian. Penyajian oleh jasa boga berbeda dengan rumah makan. Perhatikan faktor pengangkutan, pertimbangan kemacetan, gangguan dalam perjalanan di luar jasa boga seperti kantin perusahaan, ruang makan asrama, tempat pesta, gedung pertemuan, keluarga pemesan. Cara penyajiannya, penyajian melalui meja secara bersama, acara keluarga atau kelompok dengan jumlah terbatas 10 hingga 120 orang. Penyajian dengan saung, penyajian terpisah untuk setiap jenis makanan. Penyajian dengan cara dus, penyajian kotak kertas atau plastik yang berisi menu lengkap termasuk air minum dan buah. Acara makan siang, penyajian menggunakan prasmanan. Penyajian
Penyajiannya terpusat untuk semua jenis makanan, terus makanannya dipilih sendiri untuk dibawa ke tempat masing-masing. Nasi bungkus, penyajian makanan dalam satu campuran menu yang dibungkus dan siap santap. Layanan cepat, penyajian makanan dalam satu rak makanan di rumah makan dengan cara mengambil sendiri dan membayar sebelum makan. Lesehan, penyajian makanan dengan cara menghindarkan makanan di lantai atau meja rendah dengan duduk di lantai. Menu lengkap disajikan duduk tanpa meja. Prinsip penyajian, prinsip wadah, setiap jenis makanan ditempatkan dalam wadah terpisah dan diusahakan tertutup, terutama wadah yang berada tidak satu level dengan wadah lainnya. Tujuannya menghindari kontaminasi silang. Bila satu tercemar, yang lain dapat diamankan. Memperpanjang masa saji makanan sesuai dengan tingkat kerawanan makanan. Prinsip kadar air, makanan yang mengandung kadar air tinggi seperti mengandung kuah, makanan soto, sup baru dicampurkan menjelang dihidangkan. Tujuannya mencegah makanan agar tidak mudah rusak atau basi. Edible part, setiap bahan yang disajikan merupakan bahan yang dapat dimakan. Hindari pemakaian bahan yang membahayakan kesehatan, seperti besi, gigi, bunga plastik. Tujuannya mencegah kecelakaan, gangguan akibat salah makan. Prinsip pemisahan, makanan yang ditempatkan dalam satu wadah, dus atau rantang harus dipisah masing-masing jenis makanan agar tidak campur aduk. Tujuannya mencegah kontaminasi silang. Prinsip panas, makanan yang harus disajikan panas diusahakan tetap dalam keadaan panas. Sebelum ditempatkan dalam alat saji panas, food warmer, suhu makanan harus lebih dari 60 derajat. Alat terbaik adalah Benmari, bak penyaji panas. Tujuannya mencegah pertumbuhan bakteri, meningkatkan selera. Prinsip bersih, setiap peralatan yang digunakan harus bersih dan baik. Wadah dan tertutupnya, dus, piring, gelas, mangkuk, dan lain-lain. Bersih, dicuci secara higienis, baik, utuh, tidak rusak, cacat, bekas pakai. Tujuannya mencegah penularan penyakit, memberikan penampilan yang estetis. Prinsip handling, setiap penanganan makanan atau alat makan tidak kontak langsung dengan anggota tubuh, terutama tangan dan bibir. Tujuannya mencegah pencemaran dari tubuh, memberikan penampilan sopan dan baik. Prinsip tempat penyajian. Prinsip 1. Tempat menu. Sesuai pesanan konsumen, macam jumlah, cara penyajian. Tipe konsumen dalam pemesanan menu. Menyerahkan sepenuhnya pengaturan menu kepada pengusaha. Menyerahkan kepada pengusaha dengan pesanan tertentu yang harus dipenuhi. Konsumen yang mengatur dan pengusaha harus mengikuti. Tempat. Yang kedua, tepat waktu. Sesuai dengan waktu penyajian. Penyajian tunggal hanya satu peristiwa makan saja. Penyajian berangkai, penyajian terus menerus. Karyawan perusahaan makan pagi, snack, makan siang sesuai jadwal yang telah disusun. Tempat penyajian yang ketiga, tempat tata hidang. Cara penyajian sesuai pesanan. Pesanan prasmanan harus dihidangkan secara prasmanan. Terus yang keempat, tempat volume. Makanan disajikan sesuai jumlahnya dengan pesanan. Perlu disediakan cadangan makanan untuk menjaga kemungkinan kekurangan atau citra perusahaan. Pengusaha dapat memperhitungkan harga atas kemungkinan tersebut sebesar 10%. Tujuannya menjaga citra dan profesionalisme perusahaan. Sampel atau contoh sampel. Setiap menu harus ada satu porsi sampel, contoh yang disimpan sebagai bank sampel untuk konfirmasi bila terjadi gangguan atau tuntutan konsumen. Sampel disimpan dalam lemari es selama 1x24 jam. Kalau lebih dari itu sebaiknya dibuang. Gunakan dus atau kantong plastik steril direbus untuk setiap jenis. Banyaknya makanan yang disimpan, contohnya makanan kering atau gorengan dan kue, itu sebanyak 1 potong. Makanan berkuah sebanyak 1 potong ditambah kuah 1 sendok sayur. Makanan penyedap atau sambal 2 sendok makan. Makanan cair 1 sendok sayur.
nasi 1 takaran porsi atau 100 gram, minuman 100 cc atau setengah gelas air.